Perkenalkan, nama saya Vinci Putra Jaya Daluhu. Saya akan menjelaskan tentang 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan berbicara. Nah, jadi berbicara ini merupakan salah satu kemampuan atau pengucapan bunyi-bunyi aplikasi atau kata-kata untuk mengekspresikan serta menyatakan pikiran, gagasan, yang artinya secara garis besar ada 3 jenis berbicara, yaitu interaktif, semi aktif, dan semi non aktif. Nah, jadi berbicara ini, interaktif ini misalnya percakapan serta tetap tatap muka dan berbicara lewat telepon yang mengungkapkan adanya pergantian antara berbicara dan mendengarkan. Dan ada pula berbicara yang semi aktif, misalnya dalam berpidato di depan umum atau secara langsung. Nah, dalam hal ini audiens memang tidak melakukan interaksi atau pada pembicaraan, namun pembicaraan dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Nah, jadi itulah keterampilan berbicara. Nah, jadi keterampilan menyimak ini adalah memahami bahasa lisan yang bersifat relatif. Dengan demikian di sini berarti kan bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekedar memahaminya. Oke. Nah, gitulah keterampilan menyimak. Nah, jadi masuk kita keterampilan menulis. Nah, jadi keterampilan menulis ini ada kemampuan mencangkupkan atau membuat pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas. Nah, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Nah, biasanya lebih memikirkan apa yang dikomunikasikan. Namun demikian, penulis tetap harus melibatkan pengertian pembaca. Nah, jadi penggunaan istilah menulis ini merupakan yang dianggap sama perhatiannya, nah, oleh sebagian ahli lainnya. Nah, jadi menulis ini merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat rumit. Dikatakan rumit sebab penulis ini merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang lain dan masih pun perlu didukung oleh pembuatan kebahasaan yang memadai. Nah, itulah tentang keterampilan menulis. Nah, jadi keterampilan membaca. Nah, jadi keterampilan membaca ini terdapat berbagai macam pengertian tentang membaca, terutama di kalangan pada para ahli bahasa. Namun pada intinya tentu saja menuju suatu sasaran yang sama. Nah, jadi hakikatnya membaca ini merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap individu. Jadi membaca ini merupakan kegiatan interaktif untuk memahami makna yang terkandung dari bahasa tulis serta memperoleh pesan yang disampaikan. Nah, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan contoh bagaimana keempat keterampilan itu. Saya akan menyampaikan contoh bagaimana kriterialnya dalam keterampilan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan tentang contoh dari keterampilan menulis. Yang pertama-tama kita menulis berbagai contoh atau gambaran di bawah ini. Nah, tertulis ayo berarti menggunakan bermacam-macam kata. Tertulis kalimat dengar dengan menggunakan kata-kata berikut. Seperti meja. Ya, meja, bunga, kelas, rumah, buku, dan di situ kita mengajukan tentang bagaimana cara kita menulis. Yang kedua, keterampilan membaca. Membaca di sini terdapat foto-fotonya
Yang pertama, ayo kita bacakan. Saya pertama, ayo lafalkan dan ingatkanlah nama profesi di bawah ini. Sepertinya guru, koki, tentara, polisi, pilot, pramugari, dokter, pendeta, dan sebagainya. Nah, di sini keterampilan membaca mengajukan kita pada untuk membaca lebih giat dan memahaminya agar kita membaca pada yang tepat. Nah, di sini. Nah, selanjutnya keterampilan menyimak. Nah, kita ini dalam gambar ini kita bacaan menyuruh kita untuk menyimak pada gambar-gambar gambar-gambar yang ditentukan pada halaman ini. Yang kita samakan membacanya yang nama rumahnya. Ben baru saja datang ke Indonesia, dia sedang mencari rumah. Bantulah Ben menemukan rumahnya. Menurut Anda, rumah mana yang paling cocok untuk Ben? Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan itu, dengarkan simaklah pertanyaan. Nah, di sini kita menyimak atau simakkan dalam gambaran tersebut. Contohnya salah satunya nomor 1. Saya akan menjelaskan nomor 1 karena kenapa Ben tersebut ada di nomor rumahnya ada nomor 1. Nah, bagian petunjuk di sini ada nama Ben, saya baru datang. Nah, kita ini ada bagian petunjuknya. Mari kita atau membacanya. Nah, ada lagi tebakan yang mana rumah Sinta. Nah, tadi sudah dijelaskan. Mari kita menebak atau memahami atau menyimak. Kita tebak manakah rumah Sinta tersebut. Nah, kita masuk dengan keterampilan berbicara. Nah, di sini carilah temanmu untuk melakukan apa? Di sini kita mencari teman kita untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dalam keterampilan bicara ini. Nah, ini dia. Di sini kita meminta kita untuk menyediakan salah satu seorang sekitarmu. Karena saya nggak ada saya akan skip aja. Nah, itulah kriteria dalam keterampilan atau keterampilan berbahasa. Yang tadi keterampilan menyimak, membaca, dan menulis dan mendengarkan. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Semoga jika ada kata yang salah atau kata yang tidak memuaskan, mohon maaf. Itulah sekian dari pembahasan dari saya. Salam, sampai jumpa. Dah.